Nggak tahu diri ya. Oke. Apakah saya melanggar hukum? Enggak. Pantas nggak untuk ukuran kita? Sangat tidak pantas. Saya minta maaf. Sangat. Ada sini dikit. Ini posisi, jangan belakang nih. Prabowo. Yuk, tawur. Oh ya, ayo tenang. Yang di depan itu tenang. Alah, cok. Kenapa sing kampanye iku ki 03, kowe iki ikut-ikut nimbrung, cok. Ya pasti dong. Pasti terjadi keisruan kalau seperti itu terus. Selalu menyusup di kampanye Ganjar Pranowo. Ya, kenapa gak kampanye di kubu kalian? Atau karena sepi? Ya 1, 2, 3 kali nggak masalah. Tapi kan semuanya ada batas kesabaran. Pendukungnya juga marah. Akhirnya ya tawuran kayak gitu. Itu kan bisa jadi diduga sebuah provokasi. Ini kembalinya ke etika, teman-teman. Jangan masuk ke kamar orang lain. Ya, inilah yang namanya contoh yang buruk. Ketika yang di atasnya itu memberikan contoh yang buruk, maka ke bawah juga kayak gitu, nggak punya etika. Masuk ke kampanye orang lain, memberikan provokasi. Ya, orang ya lama-lama juga geram juga. Ya, apakah kesemena-menaan itu bisa kita terjemahkan, misalnya seenak gue menyatakan saya mau kampanye, siapa yang melarang saya, ini tidak melanggar hukum. Ya. Aparat bisa berpihak. Apakah itu salah satu bentuk tidak tahu diri? Saya mau contohkan dengan kegiatan, tapi jangan aneh-aneh ya. Iya. Contohkan Pak Ganjar. Wow. Nggak tahu diri ya. Angkat kaki. Oke. Apakah saya melanggar hukum? Enggak. Pantas nggak untuk ukuran kita? Sangat tidak pantas. Saya minta maaf. Sangat tidak Harus saya contohkan. Ya. Maaf, tiba-tiba saya berdiri dan kemudian saya kencing di sini. Di mana hukum yang saya langgar? Oke. Ada moral, ada fatsun. Fatsun politik ya. Iya dong. Oke. Ketika kemudian saya melakukan tindakan seperti ini dan saya nggak melanggar kok. Saya nggak melanggar kok. Oke. Nggak bisa, Mas. Mohon maaf dengan segala hormat. Waktu kami makan siang bersama, Ya. kami diundang Pak Presiden, ada Pak Prabowo, ada Mas Anies, ada saya. Kita berbincang. Beliau menanyakan begini, ada apa di bawah, di masyarakat? Oke. Ya, biasa-biasa saja Pak. Gitu. Saya masih ingat Mas Anies mengatakan, anu Pak, ada suara sumbang nih Pak. Ya, agar aparat netral Pak. Oke. Oh iya. Didengarkan, ya Pak, suara itu ada. Oh ya, hari ini ada pertemuan dengan para TNI, Polri, ASN gitu, para pejabat PJ, Gubernur Bupati. Nanti akan saya sampaikan itu. Dan betul disampaikan. Oke. TNI, Polri, menteri-menteri semuanya harus netral, tidak kampanye. Dan berubah pada saat itu. Tiba-tiba semua nabrak sekarang. Ya. Semua nabrak, remnya mendadak. Semua nabrak sekarang. Bahkan pendukungnya juga nabrak. Gimana seperti itu, teman-teman? Ya, ini jangan diedit-edit nanti ketika Pak Ganjar mengangkat kaki di meja itu diedit lagi sama pendukung paslon yang lain, dinarasikan lain-lain. Itu hanya mencontohkan saja, teman-teman. Ketika Pak Ganjar menaikkan kaki ke atas, jangan diedit-edit lagi. Itu hanya mencontohkan sebuah etika. Dan etika itu kalau nggak dijalankan di atasnya, seperti yang terjadi hari ini, pendukungnya juga nggak punya etika. Masuk ke kandang orang lain, ke kamar orang lain. Maksud saya, inilah pertaruhan-pertaruhan yang kemudian orang bicara statesmanship, kenegarawanan. Oke. Kalau itu tidak terjadi, inilah yang terjadi. Maka menjadi absah ketika masyarakat memberikan stempel bahwa ini tidak fair, bahwa ini intervensi, bahwa ini nepotis, bahwa ini cawe-cawe. Tuh, pendukungnya kayak gitu, masuk ke kandang orang lain, ke kampanye orang lain. Pilihannya bukan nomor 3, nggak apa-apa. Seneng kan ikut hajatan rakyat nomor 3? Iya nggak?
yang pilihannya bukan nomor 3 ada di sini, tolong semuanya yang nomor 3, teman-temannya, saudara-saudaranya yang gak milih nomor 3 harus diperlakukan dengan baik, setuju ya? Karena memang asik kalau datang ke hajatan nomor 3, jadi yang lain juga datangnya ke sini. Asik kan? memang. Iya kan? Di sana sepi. Kan? Tenang. Yang di depan itu tenang. Tuh kan, akhirnya ada yang nggak diterima. Semuanya udah. Tenang. Ya, akhirnya kan berantem itu. Karena ada penyusup masuk. Ngapain juga kalian masuk? Loh, tuh kan, jadi nggak kondusif, provokasi. Kenapa harus hadir di kampanye orang lain? Oh, ini di Banyuwangi kemarin teman-teman. Tawuran kan, akhirnya. Udahlah, kalian masuk aja ke kampanye paslon lain, mendukung kamu, mendukung kalian. Nggak usah masuk ke mendukung orang lain gitu loh. Itu provokasi. Ini kayak gini tuh, pemuda-pemuda ini, wah. Dia masuk ke kampanye Ganjar gitu loh. Tunggu. Saya ada lihat postingan di mana dikatakan di sana celeng masuk kandang banteng, terus orang itu dikerebutin. Nah, syukurin, ya kan? Makanya jadi orang tuh punya otak, punya etika. Ya udah tahu itu kampanye tim 03, kenapa lo ikut-ikutan teriak-teriak dari paslon lain, ya kan? Aduh, bingung ya lihat kalian itu. Maunya tujuannya apa? Kalau bukan cari keributan tuh apa? Ya. Wajar kalau ribut akhirnya. Hadirilah kampanye tim kalian, jangan tim orang lain, kampanye orang lain yang direcokin. Ngotak dikit kenapa, bro? Ya kan? Oke, ya. Bangga-banggain aja tuh tim lu, joget-joget gitu loh, ya kan? Jangan ributin kampanye tim 03. Salam Banteng. Alah, cok. Kenapa sing kampanye iku ki 03, kowe ki ikut-ikut nimbrung, cok. Ya, ngapain teriak-teriak di situ, cok, bla bla bla. Intinya kamu itu nyari keributan di 03. Ya. Ikutilah kampanyemu sendiri, jangan ikutin di 03. Itu kampanye menang total. Lu ikut-ikut di situ. Burung aja kalian. Ini nih yang bikin gak damai nih, ya. Yang gak bikin gak damai nih ini. Kenapa harus nimbrung di 03? Ya kan? Pengen joget, terus pengen teriak-teriaknya halah, tole. Mbak, penyusup gak usah dikapak-kapak. No, dia itu mempermalukan dirinya sendiri di kandang 03. Ya kan, di kandangnya Banteng. Dia mempermalukan dirinya sendiri yang tidak bisa goyang geboy sama 03. Kalau 03 cintanya cinta damai supaya 03 tetap maju. Ya. Jadi dia itu mempermalukan diri dia sendiri, ya. Jadi dia itu tidak ada jati diri untuk paslon dia itu naik ke atas, tapi semakin turun ke bawah karena dia itu hanya bisanya nimbrung di 03 nimbrung loh, cok nimbrung. Ya, 03 selalu naik ke atas. Gimana? Aduh, heran juga 03. Ya. Salam waras. Nggak malu apa? Bukan pendukung 02 namanya kalau nggak bikin rusuh, bikin huru hara, terus bikin keributan, bikin kericuan. Setelah kemarin dengan melemparkan narasi dan omongan-omongan statement yang nggak jelas menurut saya karena tidak berdasar dan tidak rasional, tidak pakai nalar berpikir ketika ngomong. Sekarang berdasarkan tindakan. Aduh. Kenapa saya mau bahas soal tindakannya kubu 02, pendukungnya 02? Karena gini nih, udah banyak banget nih rame video kalau banyak pendukung 02 yang datang ke acara hajatan rakyat kubu 03, yakni Ganjar Pranowo. Dan disitu dia membuat rusuh.
Iya benar, hajatan rakyat Ganjar Pranowo itu gratis, dibuka untuk umum dan siapa saja boleh nonton. Tapi minimal punya etika. Di situ udah tertera jelas hajatan rakyat Ganjar Pranowo. Berarti sudah jelas dong itu untuk paslon nomor berapa? 03. Berarti untuk pendukung siapa? 03. Bagi yang bukan pendukung Ganjar Pranowo boleh datang. Tapi ya tahu diri, punya etika kan gitu loh. Jangan dengan bangganya saya datang terus teriak-teriak Prabowo Gibran. Itu tujuannya apa? Mau memecah belah? Mau bikin rusuh? Kalian itu di sana penyusup, ibaratnya nggak diundang. Kalian dibayar, kalian dikerahin. Berapa sih bayarannya? 100.000, 150.000, atau 100.000? Cuman buat teriak-teriak seperti itu terus bikin malu. Kalian nggak malu apa kalau ada rekam jejak yang ngeluarin wah ini? Itu tuh udah nama kalian udah tercoreng gitu loh. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Kalian teriak tidak pada tempatnya. Kecuali kalian teriak waktu ada konsernya yang diadakan oleh Kubu 02. Prabowo Gibran, monggo terserah, bebas. Gitu loh. Cuman saran saya nih, kalian datang aja deh ke acara kalian sendiri. No, sepi no. Gak usah ngerecokin acara tetangga gitu loh. Nggak tahu aja udah rame hajatan rakyatnya Ganjar Pranowo gitu loh. Ya. Dibayar terus datang teriak-teriak bikin rusuh. Mana yang katanya politik yang gembira? Pendukungnya aja kayak begitu, rusuh namanya. Mau memecah belah. Saran saya itu ya, tolong dipertimbangin lagi. Datang aja no ke acara kalian sendiri. Nggak rame, kasihan loh. Yang panitianya yang bikin tempatnya nggak pernah penuh, nggak pernah rame. Salam 3 jari. Telu rek, telu. Tutup 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 jari asli Ganjar Mahfud. Jadi untuk teman-teman, kejadian di RT Hamaron banyak penyusup 02 yang tak lain disusupkan, sengaja diciptakan oleh preman-preman Banyuwangi, preman-preman Situbondo dan Jember untuk membuat gaduh dan untuk membuat video. Setelah kita cek di TikTok, di medsos, mereka adalah akun abal-abal yang hanya punya satu video. Setiap orang dibayar 200.000 untuk membuat video, dan koordinator dibayar oleh 02 500.000 hanya untuk membuat video 02 di tengah hajatan 03 Ganjar Mahfud. Jadi nggak usah dibahas, biarin, nggak usah panas. Mungkin teman-teman kita rata-rata pengamen, anjal, atau yang nggak punya pekerjaan. Itu memang proyek mereka biar dia cari makan. Kasihan, soalnya dia nggak bisa cari makan kalau tidak di hajatan 03. Ya, maaf, karena 02 si Wowo tidak akan mampu, tidak akan bisa membuat event yang meriah kayak di Maron itu, tidak bisa. Makanya dia numpang ngampung, golek duit, golek nasi bungkus. Gak apa-apa saudaraku, tetap kalian cari uang, tapi tetap 03 Ganjar Mahfud pasti menang. Salam 3 jari. Dari timur, cintaku tak pernah luntur. Benderanya berkibar, aku tetap cinta Ganjar. Boleh. Lah wong nyoblos kok nomor 3. Sorry Mas, sorry. Nyoblos yang ini iki lho Mas. Gama. Ganjar Mahfud Mas. Selepet. Kayak alasan siji we. Kasih alasan satu aja kenapa sampean dukung Prabowo. Loh, aku ora dukung Prabowo. Aku ngene. Jebule ngene. Bener. Lanang kok ngene. Heran juga, bener-bener heran sih ya teman-teman, gak habis pikir juga kenapa etika itu dari atasnya merembet ke bawah begitu. Gak ada etika juga. Kenapa kalian harus masuk ke
namanya juga hajatan rakyat. Ganjar Pranowo sudah jelas tulisannya besar begitu, kalian masuk. Minimal ada etika lah. Ikut silakan. Tapi jangan meneriakkan paslon lain begitu loh. Kalau kalian nggak mau, nggak usah teriak, diam saja, ikuti iramanya, ikut pestanya, sudah selesai. Ya, 1, 2, 3 kali nggak masalah. Nanti itu bisa menjadi sebuah provokasi. Ada yang nggak terima, ada pendukung militan dari Pak Ganjar. Nah, akhirnya kan tawuran, berantem seperti itu. Kenapa toh? Kenapa? Ya, tuh ramaikan itu pendukung kampanye dari paslon kalian, tim kalian itu ramaikan. Karena kalau kita lihat itu banyak sepinya. Sudah capek joget-joget Pak, nggak sepi, tetap sepi. Gitu loh, tolonglah teman-teman, hargai orang lain, hargai tim lain. Udah capek-capek membuat sebuah acara, kalian rusak dengan seperti itu. Ya, ramaikan tim kalian, paslon kalian itu ramaikan. Itu akan lebih baik. Ya, lebih fair. Ya kan, nggak etis juga, nggak ada sopan santunnya ketika ada kemarin Bu Mega, Pak Ganjar, Mbak Puan teriak seperti itu, kalian jawab dengan paslon lain. Cobalah raba, etikanya dipakai, sopan santunnya dipakai. Ya, sekali lagi kalian boleh melakukan itu 1, 2, 3 kali, tetapi di tempat lain bisa saja. Kalau tempat itu tempatnya militan Ganjar, bisa rame itu, bisa ada tawuran, bisa berbahaya gitu ya. Tolong ya, dipakai pikirannya, dipakai. Saya kadang-kadang enak juga ngelihat kayak gitu teman-teman, tidak terkecuali ketika ada pendukung paslon lain kan, terus ada yang masuk Pak, timnya pendukung Pak Ganjar teriak paslon lain, saya juga enak juga, sama juga. Tapi kebanyakan di media sosial ya, kebanyakan ya pendukung paslon itu, etika itu kenapa bisa menjalar ke bawah gitu ya, seperti guru kencing berdiri, murid kencing berlari, semuanya ikut, etikanya nggak ada. Ya, sekali lagi tadi Pak Ganjar itu memberi contoh soal etika dengan menaikkan kakinya ke atas. Podcast bersama Abraham Samad tadi, secara hukum tidak akan terkena hukum, tetapi secara etika di kita, di ketimuran itu nggak ada etikanya, sopan santunnya nggak ada. Seperti ada penyusup ya yang masuk ke hajatan rakyat Ganjar Pranowo, itu boleh saja secara hukum nggak masalah, tetapi secara etika, sopan santun tentu ini bermasalah. Kita ini orang Indonesia, orang Timur, masa ya kayak gitu menghalalkan segala cara? Kalian menghancurkan semuanya, tahu nggak ya? Kalian bilang ini bebas, ya bebas, siapapun boleh ikut kampanye tersebut, tetapi etikanya dipakai. Kalau kalian mendukung seorang paslon tertentu, ya diam saja, ya ikuti acaranya, hajatannya dengan riang gembira. Seperti apa kalian, apa kata tim kalian, politik ini riang gembira, tapi apa yang terjadi? Itu tidak terjadi di lapangan. Kalian tidak mencerminkan politik riang gembira, tapi provokasi gitu loh. Ya, saya harap teman-teman pendukung 03 tidak melakukan hal yang sama. Ya, saya yakin kalian semua orang-orang yang punya etika, sopan santun, orang-orang cerdas. Jadi tidak pernah terprovokasi apapun, dan juga lebih mementingkan timnya, ya, memikirkan timnya, gimana caranya Ganjar menang begitu, bukan ngerecoki hajatan orang lain, hajatan rakyat orang lain, kampanye orang lain direcokin. Wah, punya malu lah sedikit kalian, punya malu sedikit ya. Baik teman-teman, kita ambil itu sebagai sebuah pelajaran, sebagai contoh, dimana pemilu yang akan datang, cobalah ya
tidak akan terulang kembali hal-hal seperti ini. Karena kalau provokasi itu sangat mudah. Seperti kita katakan, cari teman itu mudah. Ya, cari sahabat itu juga mudah. Cari musuh juga kayak gitu. Lebih mudah lagi. Ya. Salam cerdas, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.